Selamat siang, Shalom. Perkenalkan, nama saya Leonora Junita Simatau, NPM 12114201200122, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian sel eukariotik dan fungsinya. Yang pertama, sel eukariotik adalah kelompok makhluk yang memiliki organel yang dilapisi oleh membran sel. Sel eukariotik juga terdiri dari beberapa organel sel, yaitu 1. Membran inti sel. Lapisan pelindung inti sel yang bersifat selektif. Membran inti sel ini memisahkan inti sel dari sitoplasma. Fungsinya memiliki pori-pori sebagai jalan transportasi zat yang keluar masuk inti sel. Yang kedua, ribosom. Ribosom adalah salah satu organel yang tidak memiliki membran, akan tetapi berperan penting dalam proses sintesis. Fungsinya efektif dalam menerjemahkan mRNA yang akan menjadi protein. Yang ketiga, retikusum endoplasma adalah serangkaian membran yang berkumpul semacam kantung. Retikulum endoplasma juga dibagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Fungsi retikulum endoplasma menghasilkan atau melakukan sintesis protein yang dibutuhkan sel, menyalurkan bahan genetik antara inti sel atau nukleus dengan sitoplasma sebagai alat transportasi zat-zat di dalam sel itu sendiri. Sedangkan retikulum endoplasma atau rekasar yang disebut demikian karena banyak berisi dengan ribosom. Fungsi retikulum endoplasma kasar sebagai tempat melekatnya ribosom dan juga membantu proses sintesis protein di dalamnya. Sedangkan pada retikulum endoplasma halus atau rehalus menghasilkan lipid dari protein membran. Sementara pada rekasar menghasilkan semua protein yang dibutuhkan oleh sel. Fungsi retikulum endoplasma halus adalah produksi protein dan steroid, pemeliharaan membran, plasma dan jalur bagi molekul untuk bergerak bersama. Yang keempat, mitokondria. Mitokondria berbentuk lapisan atau membran yang meliuk-liuk dan berdepetan. Fungsi mitokondria sebagai tempat respirasi sel untuk menghasilkan energi. Yang kelima, badan Golgi merupakan organel eukariotik yang berfungsi untuk membentuk lisosom dan lipoprotein. Fungsinya, badan Golgi untuk mengolah kembali hasil sintesis protein retikulum atau endoplasma. Yang keenam, lisosom adalah organel sel yang berbentuk kantung membran dan dihasilkan oleh badan Golgi. Fungsi lisosom sebagai sistem pencernaan untuk sel. Selain itu, lisosom mengandung enzim hidrolitik untuk membuang mitokondria yang rusak. Yang ketujuh, vakuolu merupakan kantong membran atau sel eukariotik. Fungsi vakuolu untuk menyimpan cadangan makanan sel. Demikian dari saya, terima kasih.